Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Semoga tetap penuh semangat karena kasih Tuhan selalu menyertai. Sebelum kita memulai segala aktivitas ataupun ada yang melanjutkan aktivitas kita, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Hingga di pagi ini kami bisa menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menyertai. Sebentar kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 20 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 30 ayat 18. Dibaheni sai mai-maima Jahuba, naing marpangulahi rohana Tuhamu, laus alani borhat ibana, asa asian nahamu, ai Jahuba du debata ni uhum, martua masude nama kaposi ibana. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Demikianlah dikatakan. Di dalam kehidupan ini, kepada siapakah kita menaruh harapan? Ya, pasti kepada orang yang kita cintai, orang yang kita percaya, orang yang sangat dekat dengan kita, bukan? Karena sangat tidak mungkin kita menaruh harapan kepada orang yang baru kita kenal, orang yang kita lihat di pinggir jalan, apalagi kepada orang-orang yang menurut kita tidak baik kehidupannya. Itu sangatlah tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop kita pada hari ini, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Berharap akan pertolongannya, berharap akan belas kasih-Nya, dan berharap akan keselamatan yang datang daripadanya. Berharap kepada Tuhan berarti mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Percaya kalau pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan akan memberikan semangat bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ternyata kita lebih berbahagia lagi karena Tuhan menanti-nantikan kedatangan kita kepadanya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setia kepadamu ketika engkau tidak datang kepadanya? Bagaimana engkau mendapatkan kasih setia Tuhan ketika engkau tidak dekat kepadanya? Demikianlah yang dikatakan kepada bangsa Israel ketika mereka hidup di dalam dosa-dosa. Tuhan hendak menyatakan kasih setia, kasih sayangnya kepada bangsa itu. Ketika mereka hidup jauh dari Tuhan, mereka menyimpang, mencari penghiburan, kekuatan dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada seseorang, maka segala sesuatunya akan kita pasrahkan kepadanya. Demikianlah yang terjadi kepada bangsa itu pada waktu itu. Ketika bangsa itu percaya kepada raja-raja asing, maka secara otomatis mereka mempercayakan kehidupannya kepada Allah-Allah mereka.
Inilah yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya, agar bangsa itu berbalik kepada Tuhan, agar mereka bertobat kembali kepada kebenaran Allah dan terus mempercayakan kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dan di dalam kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, maka mereka akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Mereka melihat sukacita dan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan? Atau hati kita masih setengah-setengah? Terkadang kita percaya kepada Tuhan, tetapi ketika doa-doa kita tidak dijawab, ketika persoalan pergumulan tidak kunjung usai di dalam kehidupan kita, kita mulai ragu akan keberadaan Tuhan. Dan kita mempercayai hal-hal yang datang dari dunia, mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya. Atau kita lebih percaya kepada diri kita. Kita tahu dan kita yakin tanpa pertolongan Tuhan kita dapat melakukan segalanya. Tanpa berkat-berkat Tuhan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Dengan berbagai-bagai pengalaman kita, segala hal yang kita inginkan dapat kita penuhi di dalam kehidupan ini. Sekalipun kita sering merasa hebat, sering merasa mampu melebihi segalanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk datang dan berserah kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah dan percayalah, apapun yang engkau kerjakan di bumi ini, dengan segala kekuatan dan perjuanganmu sendiri, maka itu tidak akan membuatmu bahagia, karena semuanya bersifat sementara. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menantikan saatnya hendak memberikan kasih sayang kepadamu. Tuhan sedang menantikan kedatanganmu kepadanya dan memberikan segala sesuatu yang engkau perlukan. Datanglah kepada Tuhan dan dapatkanlah segala sesuatu yang engkau inginkan dan engkau harapkan di dalam kehidupan ini. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan. Dialah sumber kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Kita tidak tahu perjalanan kehidupan kita, apakah sebentar lagi atau masih lama untuk berakhir. Tetapi di saat ini, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk datang kepada Dia, mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Dia akan datang untuk memberi pertolongan. Dia akan mengangkatmu, melepaskanmu dari berbagai beban berat. Dia akan memberikan penghiburan kepadamu. Dia akan mencukupkan apa yang engkau perlukan. Dan percayalah, orang yang menantikan Tuhan, maka dia akan berbahagia. Kiranya kasih Kristus menyertai dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap percaya dan berharap kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Engkaulah satu-satunya harapan yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Karena itu kami mau selalu percaya kepada Tuhan. Dan kami akan terus menantikan dan mengharapkan belas pengasihan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup di dalam berbagai dosa. Ampuni kami Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah hidup kami dimenangkan dan diselamatkan di dalam kasih dan kuasa-Mu saja. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat bagi kami, sehingga kami melakukan segala pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan kami percaya berkat Tuhan akan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan bagi saudara kami yang bergumul. Berikan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Dan biarlah Engkau memulihkan hati yang luka di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya kasih-Mu menyertai.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.